Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan belajar bahasa Indonesia bersama Bulan. Jadi materi kita hari ini yaitu struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelum mulai belajar, silakan ambil LKS-nya lalu dibuka pada halaman 31 dengan judul Menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pada teks prosedur ada 3 struktur yang harus kita pahami. Coba diperhatikan lagi. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua harus ada materinya, yang ketiga harus ada langkah-langkahnya. Pada struktur teks prosedur, struktur yang pertama yaitu adalah tujuan. Tujuan ini merupakan pembahasan materi yang akan kita tulis, tujuannya seperti apa, manfaat penulisannya seperti apa, sehingga hasil akhir dari yang kita tulis itu sesuai dengan keinginan pembaca. Dalam menulis teks prosedur, tujuan ini terletak pada bagian awal pada sebuah karangan atau teks. Struktur yang kedua yaitu materi. Materi ini berkaitan dengan bahan-bahan, alat-alat yang akan kita butuhkan untuk membuat langkah-langkah. Misalnya kita akan membuat mie goreng. Apa saja alat-alat yang kita butuhkan dalam membuat mie goreng? Misalnya bahannya seperti kita sediakan mie 1 bungkus, lalu kita membutuhkan cabai, daun bawang, daun seledri, dan lain sebagainya. Alatnya seperti apa? Kita membutuhkan panci, kompor, terus spatula, dan lain sebagainya. Itulah contoh dari materi, bahan, dan alat yang kita gunakan untuk membuat sesuatu. Struktur yang ketiga yaitu harus ada langkah-langkahnya. Tadi kita akan membuat mie goreng. Jadi langkah-langkahnya itu akan kita rincikan secara bertahap. Langkah-langkah ini adalah tahapan kegiatan materi yang harus dilakukan atau diikuti untuk mencapai hasil akhir. Seperti contoh tadi kita akan membuat mie goreng. Tahapan yang pertamanya apa? Kita masukkan air ke dalam panci lalu hidupkan kompor. Itu merupakan langkah-langkah. Tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie yang telah disediakan ke dalam panci. Lalu tutup panci dan tunggu beberapa menit hingga mie matang. Setelah matang, masukkan bumbu ke dalam mie yang sudah dimasukkan ke dalam panci tersebut. Itulah contoh dari langkah-langkah. Jika anak-anak ibu ingin membuat teks prosedur, nanti harus ada 3 struktur tersebut. Yang pertama harus ada tujuan, yang kedua materi, yang ketiga harus ada tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Selanjutnya silakan lihat LKS-nya lagi dan lihat salah satu contoh teks prosedur. Coba perhatikan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini dijelaskan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Coba perhatikan di situ sudah dijelaskan pada awal paragraf itu atau baris yang pertama, paragraf pertama itu yang dimaksud dengan tujuan. Tujuan untuk cara mencuci tangan dengan baik yang benar. Coba perhatikan, jadi kalau teks prosedur itu kita harus membuat tujuannya. Yang kedua, tadi ibu jelaskan struktur teks prosedur harus ada materinya. Materinya itu adalah bahan dan alat yang kita butuhkan dalam mencuci tangan dengan baik yang benar. Coba perhatikan dari langkah-langkah tersebut, kira-kira apa saja bahan dan alat yang kita butuhkan untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Pada langkah-langkah, coba anak-anak ibu perhatikan untuk struktur yang kedua yaitu materi, bahan dan alat apa saja yang kita perlukan dalam mencuci tangan dengan baik dan benar. Coba lihat dulu, baca secara perlahan bahan dan alat apa yang kita butuhkan. Ya, yang pertama kita butuhkan yaitu adalah air. Selanjutnya kita juga membutuhkan sabun. Lalu apalagi yang kita butuhkan? Jadi untuk struktur yang kedua ini bisa kita tuliskan langsung bahan dan alat yang kita butuhkan. Boleh kita tidak tuliskan secara langsung, tetapi untuk sebagian banyak selalu dituliskan materi atau bahan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu pada teks prosedur tersebut.
Untuk struktur yang ketiga, silakan lihat langkah-langkah. Jadi langkah-langkah tersebut diperinci secara bertahap per poin-poin. Coba perhatikan lagi, itu adalah contoh langkah-langkah yang dapat Anda lihat pada yang Ibu tampilkan atau di LKS masing-masing. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan pada teks prosedur itu terdiri atas yang 5. Yang pertama, konjungsi temporal, konjungsi imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia. Yang terakhir adalah bilangan penanda. Jadi, kelima kaidah kebahasaan teks prosedur ini nantinya dapat Anda dan Ibu gunakan dalam menulis teks prosedur. Coba perhatikan, bisa kita gunakan kata setelah itu untuk konjungsi temporal, lalu kita juga menggunakan konjungsi imperatif. Contohnya, diamkan ubi itu selama 5 menit, jangan sampai tercampur dengan bahan lainnya. Yang selanjutnya adalah verba material, tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tunggu sampai 10 menit, atau tunggu hingga mie mengembang. Itu adalah contoh verba material dan tingkah laku. Selanjutnya, partisipan manusia. Contohnya, mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut. Menambahkan gambar manusia sedang memotong buah. Contohnya, kita sedang melakukan sesuatu, terus kita tambahkan kegiatan atau gambar seseorang sedang melakukan sesuatu lagi, memotong buah, mengaduk mie, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh partisipan manusia. Yang kelima yaitu bilangan penanda. Jadi di dalam teks prosedur itu harus ada bilangan penandanya, bilangan yang mengurutkan langkah-langkah per tahapan. Itulah materi kita hari ini. Semoga Anda dan Ibu paham. Walaupun penjelasan Ibu cukup cepat, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.